Memang gitu ya. Jangan semakin kenceng. Ayo Pak, insya Allah Pak gitu. Al-Baqarah Pak, Al-Baqarah Pak. Al-Kahfi, Al-Kahfi. Enggak lah. Yang baca Quran berhenti dulu. Kemudian digantikan dengan kita mentalkin. Antum agak ke sana dikit. Masya Allah ya. Orang yang meninggalnya kooperatif ini. maka agak kesini ya. Maka disunahkan kita untuk mentalkinnya. Nanti ketika mentalkin jangan terlalu sering, jangan terlalu membebani. Jangan terlalu sering itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak gitulah. Berat nanti dia ngerasakan. Di situ Imam Qurtubi juga menyampaikan, jangan terlalu sering karena itu memberatkan dadanya. Jadi ketika mentalkin saya sampaikan, boleh diganti atau enggak Ustadz? Enggaklah, talkin itu ibadah. Ibadah itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu enggak usah diganti. Karena Rasulullah mengatakan lakinu ala mautakum la ilaha illallah. Talkin orang yang meninggal di antara kalian dengan la ilaha illallah. Enggak usah diganti Allah Ustadz yang lebih singkat, lebih pendek. Enggak usah. Subhanallah Ustadz, enggak usah. Kenapa? Karena talqin sudah ditetapkan ucapannya oleh Nabi, begitulah kita mencontohnya. Jadi tidak usah diganti. Cara mentalqin, jadi kalau keadaan sudah tenang, tolong kalau sudah sakaratul maut jangan ditinggalkan. Karena sesungguhnya pertempuran setan itu pada detik-detik kematian semacam ini. Dan betul-betul berusaha untuk menjadikan dia murtad. Nanti makanya di situ di buku nanti dibahas kan, pertempuran setan itu sampai detik-detik orang mau mati itu sudah ayo kufur, murtad aja tuh, kamu sakit kan? Nah, itu kayak gitu. Makanya jangan ditinggal. Capek gitu kok nggak meninggal gitu ya. Udah gantian mas. Dan jangan kemudian meninggalkannya. Mangkat dulu gitu. Ndaklah, janganlah. Terus ditampingi terus. Kalau bisa ya sudahlah, berikan waktunya kita untuk sementara waktu itu betul-betul berkhidmah kepada orang yang kita cintai terakhir kalinya. Cara kita kemudian mentalkin adalah, yaitu adalah di sebelah kanannya la ilaha illallah. Biarkan dia mencerna dulu, tidak usah buru-buru kemudian kita langsung nimpali lagi. Dia mencerna dulu sembari kita doakan, peluk, ya Allah dimudahkan gitu. Kalau ada orang yang bisa ngucapin la ilaha illallah, itu siapa yang memberikan itu Ustaz? Yang memberikan kekuatan Allah Pak. Karena ngomong aduh aja sudah tidak mampu. Makanya Allah berfirman dalam surat Ibrahim, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah teguhkan perkataan orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dunia itu ya ketika menjelang kematiannya. Makanya dia bisa ngomong la ilaha illallah. Sebenarnya ngomong aduh aja udah gak mampu. Kalau bisa ngomong, dia pasti ngomong aduhnya dulu. Tapi Allah yang menggerakkan. Ngomong la ilaha illallah. Makanya makana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalamnya itu adalah la ilaha illallah, pasti masuk surga. Makanya kita lagi la ilaha illallah. Dah. Cara dulu. Enggak usah minta diburu-buru ya. Enggak usah gini. Ayo la ilaha illallah. Ayo. Enggak usah gitu. Ya, biarkan dia pelan-pelan gitu. Ayo tapak, ya Allah capek saya Pak. Enggak usah gitu. Dia ucapkan la ilaha illallah. Kemudian dia mencerna. Lalu kalau dia sudah mengatakan, untuk mengatakan la ilaha illallah. Nah, kalau sudah mengatakan la ilaha illallah, berarti sudah. Tidak usah ditalkin lagi, tidak usah. Belum meninggal juga Ustaz? Tidak apa-apa, biarin aja. Dia di situ aja. Kecuali dia ngomong lagi dan gak usah diajak ngomong alhamdulillah ya Pak, ya Allah gitu. Terus dia jawab alhamdulillah. Itu berarti ucapan terakhirnya alhamdulillah. Atau ketika habis ditalkin la ilaha illallah, dia ngelihat air. Nah, itu berarti ucapan terakhirnya air. Talkin lagi. Nggak usah marah. Aduh Pak minta air. Kuncinya. Mau minta air nanti aja dikubur gitu loh. Jangan gitu. Biarin aja. Jangan kemudian setelah la ilaha illallah, La ilaha illallah. terus ayo tutup, awas ya ngomong lagi ya. Nggak usah gitu juga. Maka kemudian setelah la ilaha illallah sudah. Nggak usah diajak ngomong gitu.
Terus kemudian tidak usah ada anaknya perempuan, ya Allah Pak, sudah bisa ngomong la ilaha illallah, usah gitu. Cukup dalam hati alhamdulillah gitu. Diam, kita dengerin gitu. Disitulah nanti biasanya titik dia terakhir. Dia nanti ngeliat di sini Pak, prosesnya itu nanti kaki langsung sebagian jempol dingin dia. Kaki, telapak kakinya langsung kalau kita geningkan dingin kayak kaki yang kena AC langsung. Kemudian dia langsung ngingkup gini, dikit dia, mulai kaku dia. Atau kalau enggak, gini dia. Langsung kayak jatuh, kayak kepala nanti yang paling terakhir, kepala itu pasti ada gerakannya Pak, ini meninggal itu. Pasti gitu. Pasti gitu. Karena apa? Sudah tidak ada beban ruh yang menahannya. Ya, cabut ya, set pelan, maka kemudian malaikat itu. Tapi tetap sakit lah, walaupun dikatakan ringan, tetap sakit. Maka kemudian sakit gitu, ngelewatin sini, jantung kemudian sudah tidak berfungsi, kemudian ginjal Pak, ngelewatin ginjal tidak berfungsi. Bapak bayangkan kan, kalau yang pernah sakit batu ginjal Pak, sepakat nggak kalau kita batu ginjal itu sakitnya luar biasa Pak? Itu baru titik batu kecil di ginjal. Kita bisa bayangkan tiba-tiba ginjal tidak berfungsi, sakitnya kayak apa Pak? Tiba-tiba ginjal nggak berfungsi, pankreas naik, kemudian tek jantung. Jantung ini dia masih hidup dia, di sininya masih hidup walaupun jantungnya sudah berhenti. Naik, kemudian mata dia ngelewatin mata. Organ tubuh yang paling setia sama ruh itu mata. Maka kemudian mata dia ngelihat dia, ngelihat keluarnya, naik dia. Ya, dilihat ini sama dia. Makanya Rasulullah mengatakan innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Ruh itu kalau dicabut, mata itu ngikutin kemana perjalanan ruh itu. Makanya ada yang meninggalnya gini. Ya itu bukan tanda su'ul khatimah. Itu tanda fitrahnya mata ngikutin ruh. Atau kemudian bukanya sedikit. Ada yang kayak senyum Pak. Ada yang kesini yang keringetan, nah itu tanda husnul khotimah. Ada yang senyum. Jadi sakitnya setelah selesai itu plong gitu loh. Makanya kemudian ada yang tersenyum. Maka itu tanda. Kalau kita ngelihat orang yang membuka mata kayak gini, tidak usah takut. Cepat-cepat kemudian kita nanti tutup. Biasanya kalau terlalu lama, itulah yang menjadikan ini tidak bisa ditutup. Makanya harus pakai kapas akhirnya. Karena apa? Karena pas meninggal nggak langsung ditutup. Biasanya karena perawat takut, dokternya juga nggak tahu itu, dibiarin itu. Makanya ada beberapa mata yang ditutup pakai tensoplas kan. Sebenarnya kalau langsung bisa nutup dia, fitrahnya nutup mata itu. Jadi kemudian kita baca Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu atau Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, tutup. Bismillah. Tidak usah takut. Kecuali buka lagi ya, ini baru kita kabur bareng. Kalau buka lagi Pak, Insya Allah Pak, ya Allah, ya kita kabur bareng-bareng Pak. Diusap Pak, diusap gini. Enggak disenggol gini, enggak. Diginikan, sudah meninggal dunia. Tangan boleh begini, boleh diluruskan, tidak ada ketentuannya. Boleh gini, boleh kemudian lurus. Tidak usah disalahin kalau ada yang lurus. Lu itu tangannya gimana sih? Posisikan kayak sholat. Tidak ada perintah kayak gitu. Jadi kemudian dikondisikan saja. Terus maka kemudian dipijit-pijit, akiknya dikeluarin. Kemudian jamnya dilepas, gigi palsunya dilepas kalau ada. Ya. Kemudian apa setelah itu? Coba buku. Kemudian kalau bisa awal-awal kemudian taruh buku atau sesuatu yang agak berat di perutnya ketika baru meninggal dunia. Kenapa kemudian ditaruh kayak gini? Bukan apa-apa, supaya membantu sisa-sisa pencernaan dia untuk keluar. Nanti Pak, biasanya kalau kita taruh agak yang berat gini atau kemudian kita gini-gini kan, ini udah makan belum Maki? Udah makan belum makan kok udah gede ya. Maka pencet-pencet kayak gini biasanya nanti ketika dimandikan, nah pas dimandikan diginikan saja. Nah ini dia sudah keluar di belakang dia gini, terus nanti keluar dia.
Nah, ini keluar langsung di belakangnya. Dan memperlakukan orang kalau sudah meninggal dunia itu yang lembut gitu. Kenapa? Inna kasra admil mayyiti kakasri admil hayyi. Mematahkan tulangnya ketika orang sudah meninggal dunia itu lebih dia rasakan sakit ketika mati daripada ketika masih hidup. Tuh, Islam itu sampai sama orang mukmin itu kalau sudah meninggal aja sampai selembut itu. Kok hidup kasar itu kebangetan dia jadi orang itu. Mau sampai orang mati itu kemudian disuruh yang lembut. Kalau ada aib disuruh nutup, tidak boleh diceritain. Misalkan di belakangnya beliau ini ada tompel, gagah-gagah tompelnya gede gitu. Tidak boleh cerita, Masya Allah loh. Sampai segitunya sunnah itu ngajarin kita untuk nutup aib. Kalau ada orang belajar sunnah sukanya buka aib, nyari-nyari kesalahan orang. Sunnah yang mana dia pelajari itu saya bingung. Makanya kemudian gini, setelah selesai maka kemudian tutup dengan kain. Maaf ya, Ki. Ya. Nanti kalau nggak kuat napas ngomong ya. Maka ditutup kayak gini, ditempatkan kemudian jangan di tanah tapi di atas dipan. Karena apa? Syekh Abu Malik Kamal Said Salim dalam Sahih Fikih Sunnah menyampaikan supaya tidak cepat busuk. Dia taruh di atas. Kemudian ditutup pakai kain apa saja, ya, sembari nanti kita mempersiapkan tempat mandinya, tempat kafannya dan yang lain sebagainya. Maka kemudian kalau ada yang datang boleh dibuka. Kemudian kita mencium ininya apa? Kemudian keningnya. Kemudian kita berdoa, nutup lagi kayak Rasulullah ditutup. Kemudian yang datang terakhir itu salah satunya Abu Bakar. Dibuka kemudian beliau, ya Allah ya Rasulullah, engkau adalah orang yang percaya hidup dan matimu, dan tidak mungkin Allah itu mematikan engkau 2 kali ya Rasulullah. Maka kemudian ditutup kembali. Saat itu para sahabat dalam keadaan mendung semuanya. Maka disitulah kita lakukan kayak gini. Ditutup gini Ustaz ya. Kasihan tidak bisa nafas, insya Allah tidak butuh nafas lagi. Jadi kemudian kita semacam ini kita persiapkan apa yang bisa kita lakukan. Nah itulah proses kematian dari sakit sakaratul maut sampai kematian.